berangkat untuk mencari yang diperintahkan Mbah Kuncen tadi. Setelah dapat barang-barang itu langsung saya kasih ke beliau. Kemudian beliau memulai ritual lagi, baca jampi-jampi, meletakkan kopi dan teh tadi di dalam lemari tempat uang tadi. Dan kembang 7 rupa tadi ditaburkan di atas kardus uang. Kemudian saya diajak beliau ke rumahnya. Sesampainya di sana saya diajak untuk melepaskan burung perkutut yang saya beli kapan hari. Burung-burung itu dilepaskan tepat di arena ritual. Setelah itu kita balik ke rumah beliau. Di rumah beliau menyampaikan, nanti saat pulang, entah kamu atau saya pasti dapat kode dari mimpi atau dengan cara lain. Jika kamu yang mendapat kode, kamu harus sampaikan ke saya, tapi kalau saya yang mendapat kode, nanti kamu saya kabarin, kata beliau. Seminggu setelah proses itu, saya mendapat mimpi. Mimpi itu menyebut satu nama yaitu Langlang Buana. Dia berkata, saya tunggu kamu di Kidul. Langlang Buana itu katanya yang paling tinggi di Gunung Serandil. Langsung saja saya telepon Mbah Kuncen untuk menyampaikan hal itu. Kata beliau, ya udah langsung ke sini saja kita berangkat. Singkat cerita kita berangkatlah ke tempat yang dimaksud itu. Dan ternyata tempat itu berada di Cilacap, tepatnya Gunung Serandil. Saya tanya ke Mbah Kuncen, Mbah ini tempat apaan kok rame banget dan di mana-mana ada bau menyan. Di situ beliau ngomong, ini tempat pesugihan Mas, dan Mas ritual di Tegal kemarin itu nyambungnya ke Gunung Serandil ini. Beliau juga menyampaikan, baru pertama kali ini saya mengantarkan orang itu sampai tingginya ke Mbah Langlang Buana, biasanya itu hanya sampai Mbah Semar atau Mbah Ratu. Setelah nyampai di makam Mbah Langlang Buana saya berdoa agar dipermudah dan diberi kelancaran. Ketika selesai, kita langsung turun. Saat turun itu melewati banyak pesugihan-pesugihan di situ. Di sana banyak juga orang yang minta pesugihan dan melakukan ritual. Ketika melewati pesugihan ritual seks itu, Mbah Kuncen ngasih tahu ke saya. Itu Mas tempat ritual pesugihan seks, di situ ada batu yang mirip dengan kelamin wanita. Saya kaget, kok bisa ada batu yang bentuknya seperti kelamin wanita. Setelah itu kita bergegas untuk pulang ke rumah. 10 hari kemudian, beliau telepon ke saya. Mas ini ritualnya sudah selesai. Dan di situ saya merasa sangat senang karena ritual sudah selesai dan saya bisa terbebas dari kemiskinan. Lanjut beliau ngobrol di telepon, namun masih ada tapinya Mas. Tapi gimana Mbah? Emang ada kendala apa Mbah? Tanya saya ke beliau. Mas, kamu itu disukai oleh pesugihan seks. Padahal waktu dijelaskan sama beliau tentang pesugihan seks, sama sekali saya tidak tertarik dengan pesugihan itu. Beliau lanjut ngomong, di pesugihan seks ini harus menyiapkan kembang kantil merah, tugas kamu nyari kembang kantil ini Mas. Waduh kok malah jadi seperti ini ya, kata saya. Gak apa-apa Mas nanti kedepannya kamu bakalan enak, dikasih tahu gitu sama Mbah Kuncen. Dari situ saya mulai down lagi, karena posisi saya kan menganggur, takutnya harga kembang kantil ini mahal. Saya cari-carilah kembang ini lewat online, dan ketemulah penjual kembang ini di daerah Malang. Saya telepon penjual untuk menanyakan barang itu dan katanya masih ada, kalau mau lihat langsung saja ke sini Mas, daerah Malang Jawa Timur. Karena posisi masih belum pegang uang, akhirnya saya kembali meminjam uang lagi ke saudara saya. Dan alhamdulillah masih dikasih pinjam. Berangkatlah saya ke Malang dengan naik bis. Saya kabarin tuh orang yang menjual, Mas saya berangkat ke Malang dari Tegal sekarang naik bis. Oh iya Mas, nanti kalau sudah sampai terminal telepon saja nanti saya jemput, gitu kata penjual bunga kantil itu. Akhirnya sampailah di Malang dan saya diperlihatkan tuh sama bunga kantil merah yang dijual. Dan saya sudah yakin kalau barangnya benar-benar ada. Saya tanya ke penjualnya. Ini kembang harga berapa Mas? Ini harganya 25 juta Mas, kata si penjual. Waduh uang dari mana segitu banyaknya, kata saya. Ya wahlah Mas saya mau pulang dulu, nanti kalau jadi langsung saya kabarin, gitu kata saya ke penjual kembang itu. Setelah sampai ke kos, saya bingung lagi tuh. Dan sepintas terpikir pinjam ke saudara saya yang satu lagi, dia benar-benar orang kaya lah pokoknya. Saya beranikan pinjamlah ke dia. Mas, minta tolong untuk pinjam uang, kata saya. Berapa? Dia tanya gitu kan. Saya jawab lagi, 25 juta Mas. Untuk apa uang sebanyak itu? Tanya saudara saya. Untuk mulai usaha kecil-kecilan lah Mas, jawab saya. Ya wahlah kalau memang buat usaha ini saya kasih pinjam, tapi saya gak punya uang cash, tapi ini ada emas nanti kamu jual dulu saja,
kata saudara saya. Akhirnya saya ke rumahnya untuk mengambil emas itu dan saya jual. Kebetulan hasil penjualan emas itu sekitar 26.700.000. Kemudian saya hubungi tuh si penjual bunga, kita deal transaksi dan uang saya transfer. 3 hari kemudian Bunuga kantil merah itu 3 hari lagi sampai ke Tegal. Pas udah sampai saya datanglah ke rumah Mbah Kuncen itu dengan membawa kembang kantil merah. Mbah, ini saya sudah dapat kembang kantil merahnya Mbah, kata saya. Di sana dikasih tahu cara-caranya sama beliau. Mas, ini cara ngamalinnya gini mas, sediain rokok sama menyan putih. Ujung rokok itu bongkar sedikit terus masukin menyan putih itu ke dalam rokok tadi, kalau sudah tutup dengan tembakau yang sudah diambil tadi. Setelah diajarin seperti itu sama beliau, saya jalan ke arah lokalisasi. Saya cari-cari cewek yang bagus menurut saya. Dan akhirnya dapatlah satu cewek. Saya bakar rokok yang tadi sambil baca amalan yang diajarin sama Mbah Kuncen dan dibarengi memandangi cewek yang jadi target saya. Waktu saya merokok itu rasanya sangat berat badan saya, seperti ada yang masuk gitulah. Setelah rokok habis barulah saya samperin cewek itu, saya nego-negoan dan deal. Masuklah kita ke kamar untuk melakukan hubungan badan. Waktu berhubungan sama wanita tersebut, tumben-tumbenan saya keluarnya lama banget, sampai 1,5 jam. Sampai si cewek itu ampun-ampun dah pokoknya. Setelah hubungan itu selesai, saya langsung pulang ke rumah untuk mandi kemudian telepon lagi ke Mbah Kuncen. Mbah, saya sudah melakukan sesuai arahan, kata saya. Ya udah besok kamu ke sini terus kita ke Gunung Serandil lagi untuk ngelarung kembang kantil merah, kata beliau. Besoknya kita jalan ke Gunung Serandil. Di sana kita sowan dulu ke Mbah Semar, Mbah Ratu, Mbah Langlang Buana. Sesampainya di pantai, si Mbah Kuncen ngomong. Sembari kamu ngelarung kembang ini, kamu ngucap, minta apa yang kamu mau dan kamu inginkan sambil menyebut Bunda Ratu Kidul Sekar Jagat. Saya kerjakanlah proses itu. Sebelum kita pulang, Mbah Kuncen bilang ke saya. Mas, nanti kamu harus siap-siap kalau sudah nerima aba-aba dari saya untuk melakukan ritual lagi. Singkat cerita, 5 hari kemudian Mbah Kuncen telepon ke saya. Mas, malam ini kamu harus melakukan ritual seks lagi ya, caranya sama seperti kemarin. Saya lakukanlah ritual seperti yang pertama kali di lokalisasi. Waktu hubungan intim ini durasinya hanya 1 jam, beda dengan ritual seks yang pertama. Setelah itu saya telepon lagi Mbah Kuncen untuk memberitahu kalau saya sudah selesai melakukan ritual. Dan seperti biasa, beliau menyuruh untuk standby menunggu aba-aba berikutnya. Ketika di kos, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya kepingin ketemu keluarga di rumah. Akhirnya saya pulanglah ke rumah. Di rumah ya seperti biasa aktivitas pengangguran. Sampai suatu malam saya duduk di depan rumah sendiri sambil merokok. Tiba-tiba seorang kakek-kakek berbaju putih sambil pakai sorban nyamperin saya dan duduk di samping saya. Saya tanya ke beliau, kakek ini siapa? Mau cari siapa malam-malam gini? Tapi si mbahnya ini diam saja tidak ngomong apa-apa. Saya tanya lagi lah, Mbah ini siapa dan mau cari apa di sini? Setelah lama tanpa jawaban, akhirnya dia mulai bicara. Aku ini buyut kamu. Di situ saya kaget karena seumur hidup saya tidak pernah lihat dan ketemu sama mbah saya. Kemudian saya dinasihatin dan dimarahin sama beliau. Kenapa kamu sampai melakukan hal-hal seperti ini? Apa yang ada di pikiran kamu? Saya hanya bisa diam karena melihat Mbah Buyut itu emosi dan marah. Dia lanjut memarahi saya. Apa tidak ada cara lain untuk cari uang selain dengan jalan pintas gini? Sudah tinggalin yang haram-haram itu, kembali ke jalan yang benar. Cari uang dengan cara yang halal-halal saja. Aku lihat kamu seperti ini, aku sangat marah. Di situ sampai hati saya itu benar-benar tersentuh. Iya ya kenapa saya sampai melakukan hal seperti ini ya? Tapi di sisi lain, ini ritual sudah tinggal sedikit lagi dan sudah hampir sukses. Hanya tinggal sekali lagi ritual seks. Setelah Mbah Buyut saya ngomel-ngomel akhirnya dia pergi dan menghilang. Terus habis itu saya masuk ke kamar dan tidur. Ternyata kejadian tadi masih berlanjut, Mbah Buyut tadi masuk ke dalam mimpi saya. Dan memarahi saya seperti kejadian di depan rumah tadi. Akhirnya setelah bangun tidur, saya seperti dapat hidayah gitu. Saya pikir-pikir lagi, dan akhirnya saya putuskan untuk membatalkan pesugihan ini. Saya telepon ke Mbah Kuncen. Mbah, saya minta dibatalkan saja Mbah pesugihan ini. Lah kenapa kok tiba-tiba gini? Apa tidak sayang karena sudah hampir berhasil, kata Mbah Kuncen.
Tidak Mbah, sudah tidak apa-apa batalin saja Mbah karena saya dapat hidayah dari buyut saya semalam. Dan saya minta saya dengan jin-jin itu sudah terputus dan gak ada hubungan apa-apa lagi ya Mbah. Setelah itu beliau ngomong, nanti saya ke sana untuk ambil uang yang di kardus ya karena mau saya kembalikan, lagi pula uang itu masih belum bisa dipakai karena belum dibersihkan. Akhirnya sampailah beliau di kos saya. Dia bawa uang 2 kardus tadi dan saya buang-buangin itu sisa-sisa sesajanya. Meskipun sempat menyesal karena hampir sukses ritualnya dan saya sendiri yang membatalkan, tapi ini memang jalan yang terbaiklah buat saya. Dan saya udah gak mau lagi untuk pesugihan-pesugihan seperti itu.